Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Salam Guru Penggerak. Pada video kali ini saya akan menampilkan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum itu, perkenankan saya memperkenalkan diri saya serta pengajar praktik dan fasilitator yang selalu setia membimbing dan mendampingi saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Yuliawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar. Pengajar praktik saya dengan Ibu Kadek Yuliantari SPD dan fasilitator saya dengan Bapak Idewa Gede Sudarmanto SPD MPD. Adapun latar belakang dari tugas ini adalah di mana budaya positif sangat penting diterapkan sejak dini yang merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif atau baik yang dapat menumbuhkan karakter siswa serta mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya semua pihak diharapkan terlibat ya untuk terciptanya budaya positif ini. Dan tujuan dari tugas ini adalah diharapkan calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di sekolahnya masing-masing. Nah, saya pun sudah melakukan proses pembentukan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan siswa. Yaitu saya sudah membentuk keyakinan kelas bersama siswa kelas 6. Dengan yang pertama dari curah pendapat dari masing-masing siswa, mencatat semua masukan siswa, meninjau kembali daftar curah pendapat, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian kami semua menyetujui dengan menandatangani. Dan yang terakhir, keyakinan kelas yang sudah disepakati dipajang di dinding kelas untuk mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, berikut ini pengimbasan dan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan bersama kepala sekolah, rekan-rekan guru dan staf SD PGRI Kota Denpasar. Saya merasa senang dan bersemangat karena mendapat dukungan yang luar biasa dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan staf. Di mana pelaksanaan ini saya ambil di hari libur tetapi mereka sangat antusias datang ke sekolah untuk menyimak pemaparannya. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne dan mars SD PGRI, yang keempat laporan ketua panitia, yang kelima sambutan dari kepala sekolah, yang keenam ice breaking, yang ketujuh penyampaian materi, yang kedelapan tanggapan, dan yang terakhir penutup. Silakan disimak ya Bapak Ibu Guru hebat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dalam acara sharing tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif bersama. Ketiga, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne dan mars SD. Pada hari yang berbahagia ini, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku yang tercipta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sebagai ketua panitia ingin melaporkan dasar dan dilaksanakannya seminar ini adalah Senin
tanggal 23 Januari 2023 pukul 10 WITA. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Nyungnya mana? Ya, baik. Hari libur, tetapi kalian semuanya sudah memenuhi undangan kami untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Sukses dalam mengikuti pendidikan ini luar biasa manfaatnya buat sekolah kita ke depan. Ya, mudah-mudahan yang lain juga ada di ini. Beliau sudah dimulai daripada bulan September yang lalu. Bulan September dan lama pendidikannya adalah kurang lebih 9 bulan. Dan untuk waktu-waktu ke depan belum tentu ada kegiatan seperti ini. Dan karena itu kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa ini saya menuju hasil atau bertaruh-taruh sehingga guru Komang itu sukses dalam mengikuti pendidikan selama ini. Itu yang ingin dimohonkan. Baik, untuk kesempatan pada siang hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan baik, dengan sehat, astungkare, sehingga sebenarnya murni swadaya daripada calon guru penggerak, tidak ada dari sekolah. Hanya kita mendukung dukungan moral yang kita berikan pada Komang Guru. Minta maaf sekolah tidak bisa memberikan dukungan material karena kondisi sekolah kita seperti ini. Baik, pada hari ini hari Senin 23 Januari tahun 2023 seminar pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, secara resmi ini buka. Terima kasih. Om Santi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu Guru semua atas waktu yang sudah diluangkan pada hari ini. Padahal kita hari ini harusnya libur, tetapi Bapak Ibu Guru dan juga Ibu Kepala SDPGRI Kota Denpasar sangat mendukung kegiatan yang Tiang laksanakan sesuai dengan tugas dari pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Jadi untuk hari ini Tiang akan menyampaikan sedikit mengenai budaya positif, ya, di mana budaya positif ini sudah selalu kita terapkan, ya, tetapi kita tidak tahu bahwa itu merupakan budaya positif. Nanti untuk lebih jelasnya. Nah, sebelum itu Tiang akan mengajak Bapak Ibu Guru semuanya, mengajak teman-teman untuk kita ice breaking dulu sebentar, ya, biar nggak tegang, kita santai saja, ya. Ini hanya sharing, ya, bukan seminar yang wah-wah gitu, bukan, tapi sharing mengenai apa yang sudah Tiang dapatkan selama kurang lebih 3 bulan pendidikan, betul ya Bu Guru ya? Ya kurang lebih 3. Baik, untuk ice break yang pertama, silakan teman-teman pikirkan kira-kira apa? Siapa yang bisa? Akan angkat tangan, bisa dijawab. Ada gambar obat, ada huruf I, ada keset. T-nya itu diganti dengan T-nya itu jangan sebutin. Habis itu ada pita, T-nya juga dihilangkan, ada N belakangnya. Yuk, siapa? Angkat tangan, silakan. Oh, gininya mic-nya Guru. Pak Guru tolong arahkan ke Ibu yang mau dijawab. Ya, silakan Guru Satya. Apa jawaban dari tebak gambar itu? Obati kesepian. Iya, betul. Ya, obati kesepian. Ini kita tidak mereka-reka ya bahwa saya sudah memberitahu jawabannya, tidak ya. Oke, yang kedua ya. Ada lagi gambar. Ya, silakan. Itu ada rambu-rambu, ada kepiting. Ya, Bu Guru Fitri. Pak Guru Dani kasih Bu Guru Fitri. Ya, silakan Guru. Rambut keriting. Iya, betul, rambut keriting. Ya, kenapa bisa rambut keriting? Bu Guru Fitri coba dijelaskan. Kenapa bisa rambut
jawabannya? Kan ada rambu ditambah T jadi rambut. Terus kepiting, T-nya berubah jadi R jadi keriting. Iya, betul. Seperti siapa rambut keritingnya? Seperti iya. Oke, kita lanjut ya yang ketiga. Nah, ini yang ketiga terakhir. Ya, coba yang sebelah sini, coba ibu yang sebelah sini. Itu ada balok, A-nya dihilangkan. Habis itu kira-kira buah apa ya kira-kira? Buah apa itu? Bu Guru dia katanya Pak Guru Dani. Pisangnya ada seperti itu ya. Bu Guru dia katanya Pak Guru. Bu Guru. Ya silakan. Iya, Bu Guru dia katanya. Oh ya, boleh silakan ya. Ya. Ya, betul ya, blok timur. Karena kenapa bisa blok timur? Itu kan gambarnya kalau A-nya kan di langit jadi blok. Terus lagi satu itu buah apa saya timur. T-E-M-nya itu di langit jadi blok. Ya, betul. Ini kita tebak gambar ya, melatih konsentrasi kita. Mohon maaf, itu hanya 3 saja ya yang siapkan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Tadi MC Bu Guru dia sudah menyampaikan selamat datang kepada teman-teman Bapak Ibu Guru. Saya juga akan mengucapkan selamat datang pada acara seminar mini ya. Seminar mini ini karena intern kita di sekolah ya, yaitu membagikan pengalaman, pemahaman, penerapan budaya positif yang sudah pelajari selama pendidikan guru penggerak ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat ya, kita semua ini guru-guru hebat ya, dimana kita sudah bergerak bersama dalam mewujudkan siswa yang cerdas, unggul, berkarakter, serta berbudaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru tahu nggak apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Coba angkat tangan. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Betul atau tidak ada 6? Betul. Ayo apa kira-kira yang bisa angkat tangan? Mic-nya disiapkan. Ya, Bu Guru Fitri lagi. Wah, ini guru kelas 1 paling pintar ya. Oh, Bu Guru kelas 2-nya ngalah katanya. Oke, silakan Bu Guru Fitri. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila, jangan sampai. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua, gotong royong, habis itu berkebinekaan global, kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya, betul. Ada yang kurang kira-kira? Tidak. Masih ingat tidak dengan lagunya teman-teman? Masih. Coba kita nyanyikan bersama ya. Yuk coba kita berdiri. Ya, biar santai ya suasananya. Kita berdiri, kita bernyanyi profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, baik, untuk selanjutnya yang akan lanjut ke materinya. Oke, untuk materi kali ini yaitu mengenai konsep budaya positif. Ini ada yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang keempat ada keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi ya.
Baik, kita lanjut yang pertama. Nah, yang pertama itu pembelajaran paradigma baru. Nah, di mana pelajaran paradigma baru ini mungkin teman-teman sudah mendengar ya, sudah mendengar apa sih itu paradigma baru. Kira-kira ada nggak dari teman-teman yang tahu apa itu paradigma baru? Yuk, tak apa-apa, dicoba saja. Siapa tahu teman-teman lebih tahu dari saya kan? Yuk, dicoba. Guru Santi mau coba mungkin? Iya, ya, kemik-kemik dari tadi tak lihat. Ya, silakan. Terima kasih Bu Guru. Menurut saya pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan konsep atau dengan cara pandang, cara berpikir pembelajaran yang baru. Misalnya sebelumnya kita hanya menerapkan ceramah, metode ceramah, sekarang mungkin dengan pembelajaran lebih yang interaktif lagi. Ya, terima kasih Bu Guru Santi. Kira-kira teman-teman yang lain ada? Ada? Ada lagi kira-kira? Oke, ya. Secara garis besar apa yang disampaikan sama Bu Guru Santi itu sudah betul. Pembelajaran paradigma baru itu yaitu adanya perubahan. Ya, kalau kita dulu sebelum kurikulum merdeka kita hanya menggunakan metode ceramah saja. Tetapi padahal juga di sela-selanya kita juga menggunakan metode misalnya bentuk kelompok seperti itu ya, tetapi di kurikulum merdeka ini kita lebih dimantapkan lagi untuk mengajak anak-anak kita agar bisa lebih berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi pembelajaran baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya mereka. Nah, kira-kira dari penjelasan ini pada kurikulum merdeka ini pembelajaran apa itu dimaksud Pembelajaran apa? Kalau sesuai dengan tahap perkembangannya siswa, kita kelompokkan mereka. Pembelajaran apa yang disebut itu? Ayo, wali kelas 1 dan 4. Pembelajaran apa itu pada kurikulum merdeka? Ayo, lupa, dipalu saja. Apa? Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang hebat ya. Baik, itu ya. Jadi kalau pembelajaran yang dulu kita hanya menggunakan ceramah, jadi guru saja yang berbicara di depan, anak-anak hanya mendengarkan. Tapi kalau di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu guru, anak-anaknya pun diharapkan untuk turut aktif ya, ikut aktif mereka. Jadi tidak hanya Bapak Ibu gurunya saja yang berbicara, anak-anak pun dituntut, diharapkan untuk bisa mengungkapkan pendapatnya mereka seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, ini ada disiplin positif. Nah, sebelum kita beranjak ke pengertian dari disiplin positif ini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terpikirkan di benak Bapak Ibu? Kata disiplin. Apa kira-kira? Apa? Disiplin, sikap dan perilaku, oke. Apalagi? Kira-kira? Disiplin. Tepat waktu. Tepat waktu itu seperti apa ya? Kemana dia? Jangan ke pasar nanti. Ya, disiplin peraturan biasanya ya. Kata disiplin ini dihubungkan ke peraturan, terus tata tertib seperti itu, juga kadang-kadang dihubungkan ke hukuman. Betul apa tidak? Iya, kalau anak-anak kita tidak disiplin pasti ada hukuman. Betul tidak? Betul, pintar ya. Ya, jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, mengapa demikian? Hukuman dan disiplin ini padahal berbeda. Tetapi kalau kita belajar budaya positif, ya, budaya positif atau disiplin positif, hukuman itu tidak harus. Hukuman itu tidak harus. Justru itu merupakan salah satu
satu alternatif yang terakhir atau mungkin bahkan tidak digunakan sama sekali. Oke, itu mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif itu ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, patuh, hormat, dan bertanggung jawab. Itu disiplin positif. Jadi disiplin positif itu harus tumbuh dari anak-anak kita sendiri, ya, bukan dari bapak ibu gurunya lagi. Oke, kenapa demikian? Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Oke. Baik, untuk selanjutnya materi yang kedua ini ada nilai-nilai kebajikan. Ya, ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, ya, bersifat umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini juga mengarah kepada karakter, ya, karakter siswa yang sudah kita terapkan juga, yaitu sebelum kurikulum Merdeka di K13 itu dikenal dengan karakter, yaitu ada 18 karakter. Nah, sekarang mungkin dipersingkat lagi dan namanya itu diganti lagi menjadi profil pelajar Pancasila yang ada 6. Ya, ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Ya, itu yang sudah Bapak Ibu guru sudah setiap hari mengajak anak-anak kita untuk menyanyikan lagu tersebut. Nah, kita mengajak anak-anak begitu supaya mereka ingat. Ya, mungkin Bapak Ibu guru juga begitu, ya, bukan Bapak Ibu guru, bukan teman-teman saja. Saya pun juga begitu. Kalau sudah saya nyanyikan baru saya ingat. Tapi kalau tidak saya nyanyikan, aduh apa ya tuh, nah pasti seperti itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga ini ada motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketiganya ini sebelum sebelum kita lanjut ke penjelasannya, nah kira-kira dari 3 pernyataan ini di depan, Bapak Ibu guru setuju apa tidak? Yang pertama, pernahkah Anda melakukan sesuatu yang mendapat senyuman dari orang lain? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan seseorang atau murid? Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Berarti semua setuju, ya? Oke, nanti mungkin kalau Tiang jelaskan satu persatu dari motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, pasti Bapak Ibu, oh iya ya, benar ya, tidak ya. Nah, mungkin kadang-kadang anak-anak yang kita berikan hukuman mereka bisa disiplin, tapi kadang-kadang ada juga anak-anak yang kita tidak berikan hukuman, tetapi kita kasih tahu mereka dengan lembut, ya, mereka malah mau berubah, ya. Terus yang ketiga itu pemberian penghargaan. Nah, anak-anak, kalau anak-anak selesai tepat waktu, anak-anak boleh pulang duluan. Pasti begitu kita, ya. Ya, bukan Bapak Ibu, saya aja juga seperti itu kadang-kadang. Tetapi hal-hal yang seperti itu kurang, ya, kurang baik, bukannya tidak baik, kurang, ya, kurang baik untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi disiplin dari diri sendirinya itu tidak ada jadinya kalau kita menggunakan penghargaan. Jadi dia gini, kalau saya melakukan ini pasti saya dapat ini. Nah, seperti itu jadinya. Mereka menunggu-nunggu jadinya apa sih penghargaan yang akan saya dapatkan dari Bapak Ibu guru saya, seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada menurut para ahli, yaitu menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya yang pertama itu
yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang tadi sudah kita sebutkan. Dan yang terakhir itu menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, sesuai dengan dirinya dia sendiri, saya itu pengen menjadi yang seperti apa. Yaitu yang ketiga, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Oke. Lanjut. Nah, yang pertama dari ketiga motivasi perilaku manusia tadi, yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin Bapak Ibu yang tanyakan ini ya, kira-kira ini untuk penghargaan supaya tidak dihukum atau untuk menghargai diri sendiri? Ya, kira-kira apa motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah lebih awal? Nah, dari ketiga motivasi itu yang mana? Yang mana untuk Bapak Ibu? Yuk, silakan siapa yang mau? Yang ketiga, yang pertama untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Yang kedua itu untuk mendapat penghargaan. Yang ketiga itu menghargai diri sendiri, yaitu bertanggung jawab. Itu maksudnya yang ketiga ya, bertanggung jawab. Ya, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kenapa saya datang lebih awal ya? Bu Guru Winta, Pak Guru Denny. Berdiri Bu Guru. Baik, terima kasih. Menurut saya, kalau saya pribadi itu menurut saya itu menghargai diri sendiri. Ya, tanggung jawab, karena mungkin teman-teman juga tahu sebelumnya saya sempat siang-siang datang. Saya merasa setiap rapat saya selalu tersindir. Jadi saya merasa saya datang kalau pagi itu saya lebih menghargai diri sendiri. Jadi saya merasa, oh namaku nggak dipanggil lagi gitu. Jadi itu tanggung jawab untuk diri saya sendiri. Ya, terima kasih Bu Guru Winta. Oke, berarti kalau menurut pribadinya Bu Guru Winta, kenapa dia bisa berubah dari awalnya, maaf ya, dari awalnya itu datang siang, tapi setelah dia melihat mungkin teman-temannya, apalagi mbok-mboknya ya, yang sudah berkeluarga itu bisa datang lebih pagi, apalagi Nini ya, kepala sekolah kita bisa mencontohkan, menjadi contoh kepada kita untuk datang lebih awal. Berarti teman-teman itu motivasinya itu yang ketiga, tidak ada yang 1 dan 2 ya, tidak ada. Oke, terima kasih. Nah, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman ini, biasanya satu, malu karena kepala sekolahnya datang lebih awal. Ya, mungkin yang berikutnya yang kedua ini menghindari ditegur oleh kepala sekolah kayak Bu Guru Winta tadi. Ya, supaya dia tidak ditegur dan dia menghargai dirinya sendiri, jadi dia berubah dengan dirinya sendiri, ya tanpa diberitahu seperti itu. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, cara menghindari hukuman. Bagaimana cara kita menghindari hukuman? Nah, bisa juga kita sebagai pendidik, sebagai guru, tidak harus langsung menghakimi anak tersebut. Ya, bisa dengan kita mengajak mereka berbicara dulu, atau 4 mata kita ajak ngomong dia dulu, kenapa kamu begini, kenapa kamu sering tidak sekolah, sering tidak membuat PR. Mungkin Bapak Ibu guru wali kelas terutama ya, sudah sering saya mendengar pasti anak tersebut diajak berbicara. Ya, diajak berbicara 4 mata dulu, kalau memang anaknya tidak bisa, baru ke orang tua. Kalau sama sekali juga tidak bisa, barulah Bapak Ibu guru wali kelas meminta bantuan kepada Ibu kepala sekolah, ya Bu Guru Nini. Oke, itu sudah betul ya, menjadi pendengar yang baik, membimbing siswa untuk mengetahui konsekuensi apa yang akan mereka terima apabila mereka melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita tidak harus, kamu itu terlambat saja sekolah, terus saja seperti itu. Nah, itu kan berarti kita sudah membuat pesihisnya mereka, gimana ya namanya ya? Ya, sudah menghakimi bahwa kita belum tahu ya itu kenapa. Nah, itu tujuan dari budaya positif ini. Oke, baik, lanjut. Nah, seperti yang untuk menghindari hukuman ini sudah yang terapkan juga pada dua anak di kelas 5, yaitu ada Tas Ramadanan
yang laporan dari wali kelasnya itu katanya sering tidak masuk dan tidak buat PR. Terus sama Yuban, ya Yuban itu juga kelas 5C dari Bu Guru Widi, ya itu juga beda ini ya. Kalau Yuban itu terlalu dia banyak berbicaranya, ya mungkin lebih berbicaranya, jadi membuat teman-temannya tersinggung, ya. Semoga dengan saya melakukan segitiga restitusi kepada mereka ada perubahan. Ya memang kalau kita menggunakan itu tidak bisa sekali pasti mereka mau berubah, tidak. Ya, namanya anak-anak, namanya anak SD, pasti harus selalu kita ingatkan, selalu kita ajak berbicara. Jadi kita sebagai guru, Kanggeang bahasa Indonesianya ya? Kanggeang kita itu melidin, cerewetin sedikit ya, kita sebagai ibunya di sekolah. Oke, lanjut. Yang kedua, dari motivasi yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang tadi sudah Tiang sampaikan, dijanjikan pulang lebih dulu, jika menjawab benar dijanjikan diberikan hadiah. Nah, yang seperti itu yang mengajak mari kita kurangi, ya sedikit demi sedikit kita kurangi, nanti kedepannya pasti sudah tidak akan kita gunakan lagi. Oke, jadi tidak bisa kita jangan langsung digunakan, tidak bisa. Ya kita pasti harus bertahap, ya sedikit-sedikit. Oh ini hukuman hukuman dulu jangan kita terapkan. Setelah itu penghargaan kita kurangi ke anak-anak gitu. Oke, jadi apa yang benar? Sebelum yang ketiga, nah ini dulu. Kira-kira Bapak Ibu tahu tidak bagaimana cara memotivasi murid dengan tidak menghukum atau tanpa mendapatkan imbalan? Bagaimana cara kita supaya dia itu mau melaksanakan apa yang menjadi tugasnya? Bagaimana cara kita supaya tidak memberikan hukuman? Kalau kamu tidak membuat PR, kamu guru hukum di luar, lari di lapangan, nah gitu misalnya, supaya tidak begitu dan tidak memberikan imbalan. Kira-kira bagaimana? Padahal teman-teman, Bapak Ibu sudah melaksanakan itu di kelas, tapi mungkin bingung, ya yang mana itu? Ada yang tahu kira-kira? Tidak? Nah, teman-teman melakukan apresiasi tidak di akhir pembelajaran kepada anak-anak? Ya, itu merupakan cara kita untuk memotivasi siswa kita. Wah, kamu ternyata bisa ya. Ya, pinter. Nah, seperti itu, kata-kata yang seperti itu ya. Kata-kata yang positif. Ya, yang kita berikan ke anak-anak untuk memotivasi anak-anak kita. Oke. Dan yang motivasi yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Ya, yang seperti tadi, maaf ya Bu Guru Winta, saya pakai contoh lagi. Ya, seperti tadi Bu Guru Winta menghargai diri sendiri. Jadi dia datang lebih awal, ya memperbaiki kesalahan yang sebelumnya. Terus tekun belajar tanpa diberitahu. Anak-anak kita kalau tidak dikasih PR tidak belajar. Bagaimana caranya kita supaya anak-anak kita tanpa diberi PR pun dia akan belajar? Ya, mari kita cari jalan keluarnya bersama. Bagaimana caranya seperti itu? Ya, supaya mereka itu bisa menghargai dirinya sendiri, yaitu dengan tekun belajar sesuai dengan tugasnya dia sebagai murid. Dan yang kedua, memiliki semangat membaca karena ingin tahu. Nah, kalau yang ini sudah kita bisa terapkan, ya sudah kita bisa lihat bersama, sudah ada kenyataannya, yaitu setiap pagi sebelum anak-anak melakukan pembelajaran di kelas, mereka pasti sudah ingat mengambil buku dan membaca walaupun sepatah dua patah kata saja. Oke, yang penting sudah ada sudah ada motivasi dirinya, gitu ya, untuk selalu ingat membaca sebelum pembelajaran dimulai. Baik, untuk selanjutnya ini yang masih yang tadi ya, teori motivasi perilaku manusia.
Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang 1 dan 2, yaitu pemberian hukuman, pemberian penghargaan itu termasuk ke dalam motivasi yang eksternal. Ya, maksudnya eksternal itu nanti yang dari luar. Ya, yang seperti tadi kalau dikasih hukuman, diberi penghargaan, baru mereka mau semangat, baru mereka mau berubah. Tetapi yang ketiga, menghargai diri itu motivasi yang mana? Motivasi internal, yaitu dari dalam dirinya sendiri. Lanjut. Nah, kira-kira yang ini Bapak Ibu nggak ada bisa lihat ya, terlalu besar tulisannya kayaknya. Ya, coba Tiang bacakan ya. Nah, selanjutnya itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum Tiang jelaskan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, terutama kalau hukuman dan konsekuensi kan Bapak Ibu sudah tahu. Restitusinya yang Bapak Ibu belum tahu. Kira-kira dari tindakan guru ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Yang bacakan ya. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman, oke, kita keep dulu hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Oke, yang ketiga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena dia salah menggunakan sepatu. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat bersama ya. Yang pertama itu, betul apa tidak jawabannya Bu Guru? Ada salah berapa? Salah 2. Salah 2 yang mana sana? Nomor 3 sama yang nomor 5. Nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 6. Nomor berapa? Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, mungkin kurang jelas tadi ya. Oke, yang pertama itu hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, dari pernyataan tersebut, tindakan tersebut, kira-kira apa yang dimaksud dengan hukuman? Apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Hukuman itu coba kita lanjut. Pasti Bapak Ibu semua sudah tahu artinya, tapi hal mesuang coba. Ya, hal mesuang itu kewas nih. Ya, lanjut untuk hukuman. Hukuman itu adalah segala sesuatu yang menyakitkan. Hukuman ini hanya satu arah, yaitu dari guru saja. Tidak ada kesepakatan sama murid. Itu hukuman. Jadi hanya dari guru saja, murid yang tersakiti, tidak hati yang tersakiti. Guru Fitri ya. Nah itu ya hukuman. Kalau konsekuensi, betul ya, pinter-pinter nih Bapak Ibu guru nih. Ya betul ya, konsekuensi itu ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah kalau kamu datang terlambat, kamu akan lari keliling lapangan. Nah yang itu seperti itu. Mau apa tidak? Mau. Berarti kan dia sudah menyepakati ya, itu konsekuensi. Dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengar kata restitusi.
Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Coba dipikirkan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kira-kira yang bagaimana itu? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti yang terapkan pada Danan dan Yuban. Kita menanyakan dulu, ya kayak bimbingan itu, kita menanyakan dulu, kenapa Yuban seperti itu? Kenapa Danan bisa datang terlambat? Karena begini Bu Guru. Makanya sebelum kita menggunakan restitusi itu, kita harus menciptakan ya atau merancang keyakinan kelas. Ya, nanti itu keyakinan kelasnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia keyakinan kelasnya. Mengapa tidak peraturan saja? Padahal peraturan dan keyakinan dan kesepakatan itu hampir sama dia. Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau gambar yang pertama itu, kenapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa kita harus menggunakan masker? Kira-kira apa jawabannya? Kenapa kita menggunakan helm? Iya, kalau itu untuk keselamatan, menggunakan maskernya untuk kesehatan, ya. Jadi ini dia, ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Berarti keyakinan itu adalah apa yang kita ungkapkan dari diri kita sendiri. Bahwa kita meyakini yang kita ucapkan itu, yang kita sampaikan itu, ya kita yakini. Jadi apa yang sudah kita yakini, otomatis kita akan bisa dan mampu melaksanakannya. Ya itu biasanya ya. Kalau sudah kita mengungkapkan, masa iya kita yang melanggar? Kan nggak mungkin. Ya, nanti berkira, oh kan kamu yang masih tahu, kok kamu yang melanggar, pasti seperti itu nanti jadinya. Ya makanya apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati bersama, itu akan menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, terutama kepada anak-anak. Makanya tiang mengajak Bapak Ibu Guru, mari kita bersama-sama, tidak apa-apa di semester 2 ini kita awali untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, untuk anak dari anak-anak ya, jangan kita. Dari anak-anak dulu, anak-anak mau pembelajaran yang seperti apa? Supaya tidak ribut Bu Guru. Supaya tidak ada yang jalan-jalan Bu Guru. Nah, seperti itu misalnya. Kalau tidak ada yang ribut, tidak ada yang jalan-jalan, berarti itu termasuk ke nilai kebajikan yang mana kira-kira? Tanggung jawab, disiplin, saling menghargai, toleransi, atau yang mana? Ya, disiplin, berarti itu nilai kebajikannya. Ya, jadi anak-anak menyampaikan apa keyakinan yang akan dia inginkan. Dari keyakinan itulah kita carikan nilai-nilai kebajikannya. Gitu. Jadi yang ditampang di papan atau poster keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu Guru memiliki catatan jadinya. Kalau dia tanggung jawab apa saja gitu. Nanti akan ada contohnya. Kita lanjut dulu. Nah, di keyakinan kelas atau sekolah ini cara pembentukannya. Ya, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dari anak-anak. Ingat dari anak-anak ya, keyakinan kelasnya ya. Tapi Bapak Ibu Guru tetap mendampingi. Ya, mendampingi apa saja pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh anak-anak kita. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Ada waktu kemarin yang buat keyakinan kelas sama kelas 6,
tidak boleh sombong gitu ya. Tidak ada yang membuat, hanya satu orang saja yang membuat begitu. Kenapa kamu membuat begini? Ya Bu Guru, karena ada yang sombong di kelas itu katanya. Berarti itu kan sudah negatif ya. Jadi itu bagus ya, supaya anak-anak kita itu tidak ada yang sombong walaupun dia mendapat juara, dia sering diajak pentas atau kemana gitu sama ibu gurunya ya, supaya mereka itu tetap rendah hati ya. Bagus itu. Selanjutnya yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Jadi mungkin ada satu anak sama dengan anak yang lain, nah itu boleh kita jadikan satu, dia masuk ke nilai kebajikan yang mana itu. Terus yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kembali lagi, boleh kita adopsi dari peraturan atau tata tertib sekolah yang kita buat di awal, boleh. Ya, yang penting itu sudah kesepakatan dengan anak-anak, ya, tidak Bapak Ibu guru saja. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, yang tadi yang katakan semua anak boleh menuliskan apa yang keyakinan yang mau mereka sampaikan, yang mereka inginkan, pembelajaran yang bagaimana mereka inginkan di dalam kelas, itu boleh. Terus yang ketujuh, bersedia meninjau kembali. Jadi setelah anak-anak membuat keyakinannya masing-masing, kita tinjau lagi bersama, ya. Siapa tahu ada yang sama kayak tadi yang Tiang bilang, ada yang sama, kita pakai yang mana lebih cocok, seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas tadi. Yang pertama itu ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk nilai kebajikan yang mana kira-kira? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi, apalagi mengganggu saat beribadah, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, disiplin, menghormati orang lain, berkomitmen. Ya, mungkin disiplin kita ganti dengan komitmen, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Itu masuk kemana kira-kira? Menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, tanggung jawab, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, iya, menghormati orang lain, bersabar, antri, ya. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan juga boleh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Pintar sekali Bapak Ibu guru ya. Iya, jelas dong. Siapa dulu kepala sekolahnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas, di mana yang sudah terapkan di kelas 3 dan kelas 6 saja baru. Itu walaupun kita sudah membentuk keyakinan kelas, tapi ada saja anak-anak yang lupa akan pendapatnya dia, keyakinan kelas yang sudah mereka sampaikan. Yang ada saja lupa, pasti. Kita sebagai guru mengingatkan. Nah ini yang pertama, curah pendapat. Ya, anak-anak semua mengeluarkan pendapatnya, bisa ditulis di dalam kertas apa namanya ya? Apa namanya? Sticky note. Tuh mesin bakat dan yang batang ya. Sticky note itu. Sticky note itu boleh ditulis. Ada apa ya, biar gak tegang nanti. Coba tahu gede nanti yang menilai nanti ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid. Ya, apapun yang disampaikan sama murid, kita catat dulu sebagai Bapak Ibu guru. Yang ketiga, ini cuma mengulang saja ya. Ini hanya yang sudah Tiang terapkan gitu. Maksudnya kalau tadi itu penjelasannya, yang ini sudah Tiang terapkan di kelas 3 dan kelas 6. Waktu ini kayaknya di kelas 3 Bu Guru Adnya yang sudah mendampingi Tiang di kelas. Ya, betul ya Bu Guru ya. Tuh, terus yang berikutnya, nah jangan lupa setelah kita sepakati keyakinan kelas itu, kita pajang
Ya, dan jangan lupa juga ada tanda tangan dari semua anak bahwa dia menyepakati keyakinan kelas itu. Boleh dengan cap jempol, boleh dengan tanda tangannya, boleh dengan cap 5 jarinya, boleh. Itu kan perlu kertas yang besar, boleh. Ingat setelah itu ditempel. Bisa kan Bapak Ibu Guru? Bisa. Nanti dicoba ya, mulai besok boleh. Ya dicoba diajak anak-anak ya, barang 2 jam pelajaran lah, 2 JP atau 1 JP lah diajak anak-anak. Ya pasti mereka lebih semangat. Oke, yang harapkan semua kelas ya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu di kelas masing-masing dan ditempel ya. Bisa ya? Bisa. Oke lanjut, nah ini contoh keyakinan kelas. Kelas 1, kelas 5, kelas 7. Ya nanti bisa yang bagikan nanti. Contohnya kita lanjut. Yang berikutnya itu, materi yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua itu penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya dimana kelima kebutuhan dasar manusia itu wajib kita penuhi. Ya apalagi yang pertama bertahan hidup. Kalau kita tidak dapat makan kan tidak bisa hidup. Ya makan minum itu. Ya itu ada juga di sekitar kita di sekolah. Misalnya pas istirahat, anak-anak kita tidak bawa bekal. Ya lupa dikasih bekal sama orang tuanya. Masa iya kita sebagai guru tega membiarkan dia tidak makan? Kan enggak. Jadi kita memberitahu anak yang lain untuk membagi makanannya. Kalaupun anak-anak yang lain mau membagi makanannya, tapi kalau tidak, kitalah sebagai guru untuk membantu dia, ya untuk bisa dia makan dan bisa bertahan hidup. Yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah dalam pembelajaran ini sering sekali ya kita mendapati anak-anak kita yang suka lain-lain, suka teriak-teriak, suka ganggu teman. Kira-kira itu dia yang mana kebutuhan dasarnya yang diperlukan? Di antara yang kelima itu kasih sayang, ya kebanyakan itu ya anak-anak kita. Ya dia perlu kasih sayang dari orang tua karena mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi di sekolahlah dia melakukan hal-hal yang membuat guru itu fokus kepada dia. Itu biasanya. Itu yang perlu kita pelajari bersama sebagai guru. Yang ketiga itu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kira-kira yang seperti apa ini? Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ya, pintar, mengapresiasi setiap apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, ya. Terus kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, yang mana kira-kira kebutuhan akan pilihan ini? Dalam misalnya apa? Menyampaikan pendapat, terus mungkin pada saat pemilihan ekstrakurikuler. Nah, itu kan kita tidak memaksakan anak-anak harus ikut ini, kan tidak. Tapi kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih apa yang memang menjadi bakat dan minatnya mereka. Selain itu, kita juga di kelas dalam pembelajaran ya, yang mengajak teman-teman, mengajak Bapak Ibu guru, ditanyakan anak-anak mau pembelajaran yang seperti apa? Yang mau berkelompok, apa mau mandiri, atau mau belajar di luar, itu boleh. Semasih kondisi kita memungkinkan seperti itu. Terus selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kira-kira yang dalam pembelajaran merasa senang itu seperti apa? Mungkin kita ajak mereka bermain, ya, freedom, ya boleh. Bernyanyi itu kadang-kadang anak-anak kecil itu kan senangnya bernyanyi. Ya kalau sudah diajak bernyanyi semangat lah dia, apalagi menjangeran cari puan. Ya, itu merupakan kebutuhan dasar
yang harus kita penuhi, ya, baik itu untuk anak-anak kita ataupun untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, nah ini ada contoh kebutuhan siswa, ya. Ada di kebutuhannya itu ada kesenangan, kasih sayang, kebebasan penguasaan. Kalau ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Seperti itu, dia membutuhkan apa? Kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, berarti dia membutuhkan kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi. Kebutuhannya apa? Iya, karena dia tidak menguasai pembelajaran menggambar. Ya, itu contoh kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya tadi kita sudah berbicara tentang restitusi. Ya. Nah, restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Menurut Gosen ada 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, seperti apa 5 posisi kontrol itu? Berikut penjelasannya. Sabar ya. Nah, ini yang penghukum. Kalau penghukum mungkin teman-teman, Bapak Ibu sudah tahu ya, yang seperti apa penghukum itu. Biasanya nadanya bagaimana? Tinggi, ya, keras, galak, ya, matanya melotot bisa kadang-kadang. Ya, kadang-kadang melotot matanya karena saking kesalnya, saking marahnya sama anak-anak. Begitu nadanya juga tinggi. Nah, kalimat yang seperti apa dia kalau penghukum itu? Patuhi aturan saya. Patuhi aturan saya, atau awas, itu salah ketik ya, maaf, atau awas, ya, berarti kan kayak mengancam itu penghukum itu, ya. Terus yang kedua, kamu selalu saja salah, kamu selalu saja terlambat, kamu selalu saja tidak membuat PR. Nah, itu merupakan sudah posisi kontrol yang penghukum, ya. Jadi kita yang mengajak bersama teman-teman, mari kita kubur sedikit demi sedikit posisi kontrol yang penghukum itu. Ya. Berikutnya yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya itu suaranya lembut. Kira-kira kata-katanya seperti apa? Oh, Bu Guru Suma katanya contoh pembuat rasa bersalah. Ya, biasanya hening dulu, ya, keadaannya dibuat hening dulu, suaranya lembut, seperti itu pembuat rasa bersalah. Ya, bagaimana kata-katanya? Di depan sudah ada, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Seperti itu dia nadanya kalau pembuat merasa bersalah. Ya. Selain itu apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira kata-katanya? Ya, bagaimana caranya ibu atau bapak memberitahu kamu yang benar? Ya, itu membuat merasa bersalah. Kalau bisa, jangan kita gunakan juga itu. Terus selanjutnya ada teman. Nah, posisi teman ini biasanya posisi yang akrab. Ya, akrab dia dengan muridnya. Tidak boleh, bukannya tidak boleh kita akrab, boleh, tetapi masih ada batasannya. Ya, teman ini tidak menyakiti siswa, tetapi tetap mengontrol siswa. Apa negatifnya kalau kita sebagai teman? Negatifnya apa? Mungkin kalau kita tidak ada, dia bagaimana? Dia tidak mau, karena dia hanya mau dengan itu saja. Itu teman. Terus bisa kadang-kadang dia itu menyalahkan kita sebagai guru.
Ya, saya kira bapak atau ibu adalah teman saya, begitu dia jadinya. Ya, jadi kadang-kadang posisi kontrol teman ini bagus, tetapi kadang-kadang juga ada sisi negatifnya. Ya, jadi kita berusaha bersama untuk mengurangi posisi kontrol yang teman, pembuat rasa bersalah, penghukum. Yang keempat itu ada pemantau. Nah, pemantau ini posisinya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi seperti yang tadi. Ya, kalau dia tidak melakukan ini, dia akan mendapat hukuman seperti ini. Ya, oh iya, maaf. Makasih Bu Guru. Nah, ini ya pemantau. Ya, kata-katanya itu seperti apa? Peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Ya, itu posisi pemantau. Kita memantau anak-anak kita atas kesalahan yang telah dia buat. Tuh. Terus selanjutnya ada manajer yang terakhir. Ya, kalau mungkin posisi kontrol yang pemantau ini masih bisa kita terapkan ya, apalagi untuk anak-anak SD. Belum bisa 100% dia ke posisi kontrol manajer. Ya, karena posisi manajer ini merupakan posisi untuk guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, tidak hanya guru saja. Kalau pemantau kan hanya guru saja yang memantau anak-anaknya. Tapi kalau manajer ini siswa dan guru berbuat bersama. Ya, terus di posisi kontrol manajer ini kita mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang mereka perbuat. Misalnya, contohnya, apa yang kita yakini, keyakinan kelas mana yang sudah anak-anak tidak patuhi. Boleh, karena kan kita sudah sepakati keyakinan kelasnya. Itu yang digunakan. Jadi dengan kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah diyakini, jadi dia ingat, oh iya, saya loh yang buat. Kok saya yang melanggar? Seperti itu. Walaupun tidak semua murid ya, pasti belum bisa semua murid. Tapi kita sedikit demi sedikit kita pelajari bersama. Mari kita bersama-sama menggunakan posisi kontrol manajer. Tapi kalau memang bisa, ya boleh kita gunakan pemantau. Ya, jangan saja yang pembuat rasa bersalah, walaupun kadang-kadang masih ya. Karena anak-anak kadang-kadang kita bilang seperti itu, baru mereka mau. Ya, apalagi penghukum. Oke, terus jadi Tiang mengajak teman-teman semua di 5 posisi kontrol ini, mari kita bersama-sama belajar menerapkan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, paling tidak sebagai pemantau. Ya, janganlah lagi sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, atau teman ya, teman kadang-kadang itu dah kadang-kadang karena kita saking akrabnya sama murid, campahina gitu ya, biar gak sampai kita dicampahin sama murid, kan kadang-kadang begitu anak-anak ya. Kalau kita ingatkan baru, oh iya Bu Guru ya. Kalau bisa mari kita sama-sama kita coba posisi kontrol yang di pemantau, ataupun kalau bisa lebih bagus, lebih baik di posisi manajer. Oke. Nah, ini ada pernyataan. Coba kita identifikasi bersama-sama. Kira-kira dari pernyataan atau kalimat yang Tiang siapkan itu, dia itu termasuk ke posisi kontrol yang mana? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi saya ya. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, stiker pemantau, karena di pemantau itu menggunakan stiker, dia biasanya stiker data-data itu yang digunakan. Terus selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu
kamu selalu yang paling terakhir, selalu menghukum ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu yaitu kata kecewa sekali, tidak pernah, lakukan demi bapak atau ibu, stiker atau data-data itu pemantau, terus menyelesaikan masalah itu manajer, selalu itu penghukum, selalu, tidak pernah, sering ya itu penghukum posisinya. Oke. Nah sekarang mari kita evaluasi kembali bersama. Saat ini kira-kira Bapak Ibu lebih sering menggunakan posisi kontrol yang mana? Memantau, lagi rasa bersalah, lagi menghukum ya. Karena kita belum tahu ya posisi kontrol ini, jadi kita menggunakan penghukum, rasa bersalah, sama pemantau. Kalau teman mungkin kadang-kadang ya, jaranglah kita gunakan posisi kontrol sebagai teman. Dan manajer yang sebenarnya sudah terutama ibu kepala sekolah kita, ya itu sudah menggunakan posisi kontrol manajer karena menanyakan ke anak tersebut. Teman-teman pun sudah mungkin, tapi mungkin dicampur dengan pemantau, dengan penghukum seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama mulai hari ini kita belajar menggunakan posisi kontrol manajer. Lanjut, ini kayaknya yang terakhir ya. Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini merupakan tahapan yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa atau kesalahan yang mereka perbuat. Di antara teman-teman itu tadi ya penjelasan tentang segitiga restitusi. Sekarang ini penerapan yang sudah yang terapkan di sekolah kita, yaitu saya mengambil 2 siswa dari kelas 5 atas nama Yuban dan Dana. Ya, silakan teman-teman simak bersama. Ya, kita ikut dan lomba kita sampai juara dong. Emangnya juara berapa? Harapan 1 dong. Wah, hebat. Bagaimana perasaan kalian? Aku bangga dapat juara dan piagamnya. Ya, kita berdua juga bangga kok. Apa sih, itu aja pamer kaliannya. Itu buat kok itu ya? Ya, mungkin diri sama kita. Dan aku kolabor sama guru. Ya, ini yang menstabilkan identitas tadi, yaitu menanyakan kepada siswa apa akibatnya dari kesalahan yang mereka perbuat. Dan yang ini yang kedua itu mengenai memvalidasi tindakan atau kesalahan yang dibuat oleh siswa kita.
Nah, dari kasus yang pertama tadi, yaitu kasusnya itu mengenai Yuban yang mengejek temannya. Ya, mungkin Bapak Ibu guru juga sering mendengar bahwa Yuban itu selalu mengganggu teman, terus mengejek temannya. Nah, jadi mari kita bersama-sama kalau kita menemukan masalah seperti itu lagi, kita gunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti tadi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakannya, setelah itu menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi dia sendiri yang menyebutkan apa sih keyakinan kelas kita? Oh, kalau saya seperti ini membuat teman saya seperti ini, seperti itu. Oke. Kalau kasus yang kedua ini anak yang jarang membuat tugas dan jarang masuk ke sekolah.
Nah itu tadi ya penerapan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Nama saya Yuban. Testimoni dari Asli anak-anak ya, yang sudah yang Kota Denpasar. selesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Perasaan saya setelah ditegur oleh ibu guru karena saya telah melanggar keyakinan kelas. Perasaan saya setelah ditegur oleh ibu guru adalah merasa sedih karena saya melanggar keyakinan kelas. Tetapi saya merasa bahagia karena saya ditegur oleh ibu guru bahwa keyakinan yang telah dibuat oleh ibu guru harus dan wajib dilaksanakan. Salah satu ajaran dari keyakinan kelas tersebut adalah tidak mengejek teman dan menyayangi teman. Oleh karena itu, saya ingin meminta maaf kepada teman saya, Bargung. Terima kasih Om Santi. Satu, perkenalkan nama saya Ika Denan Fitra, siswa kelas 5C dari SD PGRI Kota Denpasar. Saya merasa sangat senang karena ibu guru tidak memberikan hukuman kepada saya, tetapi ibu guru memberitahu saya bahwa penting bagi saya untuk melaksanakan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan datang ke sekolah. Terima kasih. Jadi saya akan melaksanakan keyakinan kelas untuk mendahulukan mengerjakan tugas dan tidur lebih awal agar saya bisa selalu ke sekolah. Makasih teman-teman. Ya itu tadi penerapan segitiga restitusi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, jadi tiang harapan Bapak Ibu guru juga nanti kedepannya menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan atau tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mari kita bergerak bersama untuk melaksanakan budaya positif di SD PGRI Kota Denpasar. Baik, dari pemaparan tiang tadi, mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat tentang budaya positif ini, baik dari 5 posisi kontrol, itu dari kebutuhan dasar manusia, terus hukuman, restitusi, konsekuensi, penghargaan dan lain sebagainya. Mungkin ada barang 1 atau 2 orang, boleh yang persilakan. Baik, terima kasih waktunya Bapak dan Ibu Guru. Sedikit pendapat dari saya aja ya. 5 kontrol apa tadi namanya Guru? Ya, posisi kontrol. Tadi kan kita ada apa namanya itu ya? Pak pemantau, ada manajer. Nah, itu yang kita ingin gunakan gitu ya, Guru ya. Nah, tapi kalau menurut saya memang sih menggunakan restitusi kontrol teman, memang kita kadang-kadang agak campahinnya gitu bahasannya ya. Nah, kadang-kadang dicampahkan kira muridnya. Cuman kalau saya rasanya itu diperlukan restitusi kontrol di bagian teman agar kita lebih dekat lagi dengan murid dan tidak hanya memantau dan memanajeri saja. Jadi anak-anak motivasi ke sekolah itu jadi tidak takut dia. Tidak takut dia datang ke sekolah kalau
dasarnya gurunya itu itu kan tidak berani ya. Kalau kita lebih dekat sama anak-anak layaknya temannya sendiri, cuma kita membatasinya saja. Jangan terlalu apa istilahnya ya, terlalu dekat sedekat-dekatnya sekali. Ya itu yang menyebabkan jadinya kita dicampahin. Nah kita kan jadinya bisa lah mengontrol apa namanya itu, restitusi teman. Nah, untuk murid ya, untuk murid semuanya. Ada batasannya. Ya, ada batasannya, betul sekali Pak Guru. Terima kasih. Nah, jadi saya rasa tetap kita gunakan restitusi teman itu. Bagaimana menurut Ibu Guru atau Pak Guru yang lain? Tolong diberikan komentarnya masing-masing. Suksema dari dia. Mungkin ada yang menambahkan? Ya, suksema Pak Guru Dedi. Ya, mungkin karena kita di SD, tadi yang sudah sempat singgung juga, kalau kita di SD kan agak susah menggunakan posisi kontrol yang pemantau dan manajer. Tetap kita pasti akan menggunakan 3 posisi kontrol tadi. Tetapi kalau bisa sedikit demi sedikit, kita kurangi. Memang betul kalau kita sudah dekat dengan murid sebagai teman, anak-anak itu pasti akan senang ke sekolah, dia pasti akan berani. Tetapi di posisi manajer ini juga dia akan bebas gitu loh. Bebas artinya itu gimana? Dia akan senang juga ke sekolah, karena di posisi manajer ini kita tidak hanya memantau dia, jadi tidak memberikan dia hukuman gitu kalau posisi manajer. Oke, boleh kita masih gunakan posisi teman, tapi alangkah baiknya kita mulai menggunakan posisi manajer ya, karena di posisi manajer ini guru tidak seseram itu kalau di posisi manajer ya, karena dia membimbing anak itu untuk mengarahkan apa sih kesalahannya dia, di mana sih letak tindakan yang negatif yang dia lakukan. Nah seperti itu kalau manajer ya. Jadi di manajer itu bisa menjadi teman juga bisa, sebagai pemantau juga bisa, seperti itu ya kalau di manajer. Ya, yang penting kita bisa memposisikan diri kita saja gitu. Jadi ya boleh kita kombinasikan saja, sesuaikan dengan kondisinya gitu ya. Karena itu tadi Tiang katakan, di manajer ini bisa kita sebagai juga pemantau atau teman, karena manajer ini dia itu tidak dengan kata-kata yang keras, tidak dengan hentakan seperti itu. Jadi kan kita bisa lebih dekat sama anak-anak. Jadi bisa kita kombinasikan di posisi kontrol ini, terutama jangan menggunakan yang penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu psikis anak-anak yang kena. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Itu saya dikombinasikan sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya anak itu latar belakangnya seperti apa, mungkin yang ini lebih banyak porsinya, yang sebagai teman lebih banyak. Kalau anak yang sudah biasa dikerasi di rumah, mungkin porsi yang apa lebih banyak lagi. Itu kita yang tahu. Nah itulah juga kita wali kelas kan sebagai guru BP, ya, guru bimbingan, penyuluhan. Jadi harus mengetahui kondisi siswa itu, latar belakang keluarganya. SPPJR kan bisa kita terapkan. Jadi lebih banyak kita harus tahu kondisi secara adik ragu kondisi keluarganya seperti ini. Apa nih bang? Kondisinya lebih bang. Untuk kombinasikan aja semuanya itu sama. Ada segi positif negatifnya, tapi kita yang lebih tahu itu kan. Ya jangan segan-segan, misalnya dari hasil koordinasi dengan orang tua kita akan tahu, oh lagi mana ini berenang di sekolah. Nah positifnya lebih yang banyak. Ya, nah ngerti maksudnya ini itu? Ngerti paham. Ilami, menjiwai anak itu. Ya, tidak hanya kita menyampaikan materi seret, ini kondisi apa sih? Menyelami jiwa anak itu, kita akan gampang masuk. Ya, porsi mana kita kasih lebih, yang begini konsumen. Tuh, perlu nih yang berteman kalau menurutnya, berarti kan sekolah swasta. Ya, tapi ada porsinya. Dan ini ajaknya ada. Jadi, teman kan. Tapi yang menyenangkan ya opa, mas.
Iya. Jadi gede, Pak Guru gede ini contohnya ini senang sekali, bukan karena dia apa. Yang kedua kalau dia ngambil mic, mungkin bisa ambil. Ada berapa tahapan beda semua intonasinya, volume suaranya pun beda. Seperti itu juga kita menangani. Itu guru kami. Ya, mungkin yang dikatakan sama Ibu Kepala tadi itu termasuk ke kebutuhan dasar. Ya, ke kebutuhan dasar. Jadi kita dekati dulu anak itu, terus kita cari tahu dari orang tuanya kenapa anaknya bisa seperti itu. Jadi dari kita mengetahui kebutuhan dasar anak kita itu, bisa kita menggunakan posisi kontrol tadi, gitu, oke. Jadi posisi kontrol yang mana yang memang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dasar mana yang mereka atau anak-anak kita butuhkan. Ya, seperti itu. Oke. Baik, dari teman-teman ada lagi mungkin yang lainnya menambahkan? Terima kasih Pak Guru Denny. Ada lagi teman-teman kira-kira? Ada lagi ya, bu guru kita. Boleh. Bu Guru silakan berdiri agak ke depan sedikit. Ya. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait dengan segitiga restitusi tadi. Nah, untuk menangani siswa, apakah metode itu yang paling tepat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan siswa? Apa ada metode lain, dan untuk tingkat keberhasilannya bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Guru kita. Berarti seberapa tingkat keberhasilan ya dari penggunaan segitiga restitusi tadi. Nah, karena segitiga restitusi ini Tiang sendiri atau mungkin bahkan teman-teman juga baru mendengar segitiga restitusi. Ya, jadi Tiang pun baru menerapkan di kelas 5 ya, karena permasalahannya itu saja sering terjadi, jadi Tiang terapkan seperti itu. Dan saya pun menanyakan kepada wali kelas dari Danan dan Yuban dari apa yang sudah Tiang lakukan, yaitu menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dari kedua anak tersebut, bagaimana ada perubahan atau tidak dari anak tersebut. Nah, dari wali kelas katanya ada sedikit perubahan ya. Nah, jadi walaupun hanya sedikit perubahan, sedikit tidaknya segitiga restitusi yang sudah kita terapkan itu berhasil, walaupun hanya persentasenya sedikit gitu ya. Dan apakah ada metode lain? Nah, kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini yang Tiang tahu baru segitiga restitusi ini, karena segitiga restitusi ini sudah ada, yaitu satu menstabilkan identitas, menanyakan mereka, menanyakan anak-anak yang dia perbuat itu benar apa salah. Terus yang kedua memvalidasi tindakan, ya memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan, ya. Jadi keyakinan segitiga restitusi yang sudah Tiang terapkan sendiri sudah berhasil sedikit ya, mungkin beberapa persen saja. Nah, nanti Tiang berharap teman-teman Bapak Ibu Guru juga kalau ada permasalahan, ayo coba kita bersama gunakan segitiga restitusi itu. Jadi dari masing-masing wali kelas kalau ada permasalahan menggunakan segitiga restitusi itu, kita bisa persentasekan. Kalau di kelas 1 berhasil sekian, di kelas ini sekian, di kelas ini sekian. Jadi kita bisa ambil persentase secara keseluruhan. Ya, jadi kira-kira metode ini yang paling tepat atau ada metode lain seperti itu ya. Mungkin nanti di pendidikan Tiang berikutnya, karena dimulai bulan Februari, kalau di sana ada lagi seperti itu, mungkin akan Tiang bagikan kembali. Oke, untuk sementara kita gunakan itu dulu, segitiga restitusi, posisi kontrol yang tepat, dan mengetahui kebutuhan dasar dari siswa-siswa kita. Oke, ada lagi Bapak Ibu Guru? Tidak, sudah cukup? Sudah, baik. Kalau sudah cukup, demikian tadi pemaparan Tiang mengenai budaya positif ya. Tiang sangat berharap, sebentar ya.
Ya, Tiang sangat berharap apa yang Tiang sampaikan tadi mengenai budaya positif, baik itu 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, hukuman, konsekuensi, apalagi restitusi, kebutuhan dasar, dan yang lain sebagainya bisa kita terapkan bersama. Di sini Tiang mengajak teman-teman, mengajak teman-teman semua untuk kita bergerak bersama menerapkan budaya positif di sekolah kita, yaitu yang pertama dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Jadi kalau ada murid yang bermasalah atau murid yang tidak melaksanakan keyakinan kelas, kita bisa mengingatkan dia melalui keyakinan kelas yang mereka susun, yang mereka sepakati. Jadi kalau teman-teman sudah mengingatkan keyakinan kelas, itu teman-teman sudah menuju penggunaan segitiga restitusi, seperti itu. Oke, jadi Tiang mohon sekali lagi mulai besok silakan diajak anak-anaknya untuk menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, boleh. Jadi untuk nilai-nilai kebajikan, kalau memang teman-teman mau tahu apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu, boleh, nanti akan saya kirimkan yang mana saja termasuk nilai kebajikan. Itu tidak lepas dari karakter. Ya, sebenarnya itu jadi satu dengan karakter, profil pelajar Pancasila itu. Cuma namanya saja yang berbeda, tetapi bagian-bagiannya itu sama. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Tidak henti-henti yang ucapkan sangat terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala SDPGRI Kota Denpasar, Bapak Ibu Guru beserta staf SDPGRI Kota Denpasar yang sudah meluangkan waktunya padahal hari libur. Ya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini mengikuti seminar yang Tiang laksanakan. Tiang mohon maaf apabila selama penyampaian materi atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Guru ada yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Baik, untuk seminar ini Tiang akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Yang serahkan kembali kepada MC. Demikian tadi pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Komayuli. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan nyata. Acara sharing hari ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bu Guru Fitri. Saya adalah rekan dari Bu Guru Komayuli di SD PGRI Kota Denpasar. Pengalaman saya setelah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Bu Guru Komayuli yaitu banyak hal-hal baru ya. Yang pertama ada keyakinan kelas, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada tentang segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas sudah saya coba laksanakan dan ternyata memang benar anak-anak semangat sekali dalam menyampaikan pendapatnya, dan juga anak-anak yang menulis sendiri yang menjadikan anak-anak lebih ingat lagi apa isi dari keyakinan kelas tersebut. Tentang 5 posisi kontrol, ternyata guru itu sebaiknya berada di posisi sebagai manajer, yaitu sebagai mediator untuk memediasi kesulitan yang dialami anak-anak. Anak-anak juga bisa belajar untuk menyampaikan pendapatnya. Dan ada juga segitiga restitusi yang juga baik dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dialami anak-anak. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Guru Satya. Saya merupakan rekan dari Bu Guru Komayuli dari SD PGRI Kota Denpasar. Di sini saya mendapatkan hal-hal baru dari workshop yang telah dilaksanakan mengenai penerapan budaya positif. Hal-hal baru tersebut yang pertama mengenai keyakinan, yang kedua 5 posisi kontrol, dan yang ketiga segitiga restitusi. Dari hal yang pertama itu keyakinan, saya sudah menerapkan di dalam kelas, di mana anak-anak sangat antusias dalam mengeluarkan ide dan pendapat yang ingin
sampaikan sebagai kesepakatan di dalam kelas. Yang kedua ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu sebagai pembuat dasar bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau. Terakhir itu ada manajer. Dimana yang baik digunakan yaitu yang pertama yang digunakan adalah manajer. Dimana di sini guru itu sebagai mediasi dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh siswa. Terus yang terakhir itu ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini digunakan guru untuk menanyakan permasalahan. Yang pertama, guru itu sebagai menanyakan identitas siswa tersebut. Yang kedua, memvalidasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah mereka buat di dalam kelas. Nah, jika guru itu sudah mampu melaksanakan hal tersebut dari manajer, terus yang kedua itu dan sebagai segitiga restitusi, di sini sudah mampu